Tempat belajar para siswa SMP kelas 8 di YouTube channel Soli Supriyadi. Kami hadir kembali untuk para pencinta ilmu pengetahuan alam dengan pembelajaran yang sangat asik untuk para siswa. Tempat belajar IPA kelas 8 bab 2. Saat ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan akar bagian per. Mengapa kita mempelajari struktur dan fungsi jaringan akar? Nah, ternyata akar memiliki peranan penting di dalam dunia kehidupan, baik sebagai tumbuh-tumbuhan maupun untuk semua makhluk hidup. Nah, perhatikan coba gambar 33 mengenai akar. Apakah bagian terbesar dari suatu tumbuhan ini? Coba kamu pikirkan, kamu sering dan pernah melihat mulai dari tumbuhan yang terkecil maupun tumbuhan yang besar. Pandangan kamu dan pikiran kamu, apakah yang paling besar dari tumbuh-tumbuhan tersebut? Mungkin kamu akan menebak bagian yang terbesar adalah batang, atau bisa juga ada yang menjawab adalah cabang. Apakah kamu melihat akar dari suatu tumbuh-tumbuhan? Coba ya. Semakin besar tumbuhan, semakin banyak cairan yang dibutuhkan oleh suatu tumbuhan. Maka akar dia akan merambat, ya, akan merambat ke segala arah. Maka bagian akar ini adalah bagian yang terbesar. Pada tumbuhan tertentu, luas perakaran ternyata lebih besar dibandingkan luas kanopi atau mahkotanya, ya. Nah, saya sampaikan ini sebuah gambar akar dari suatu pohon. Begitu ya. Jadi akar itu menjalar kemana-mana, ya, melebihi lebarnya, rindangnya dari dedaunan suatu pohon tersebut. Pohon yang tinggi memiliki akar yang begitu banyak, ya. Jadi pohon yang tinggi itu memiliki akar yang sangat banyak. Karena akar ini adalah akan membawa segala jenis makanan untuk kebutuhan manusia. Akar
pada tumbuhan berfungsi sebagai jangkar. Ya, jadi kokohnya suatu tumbuhan bila akarnya kuat. Ya, bila akarnya kuat. Mengapa? Karena melindungi tumbuhan dari tiupan angin atau arus air. Ya, jadi tiupan angin dan arus air. Untuk wilayah perkotaan, biasanya air ini bila tidak dikelola akan menghasilkan musibah. Oleh karena itu, akar mampu mendukung bagian tumbuhan lain. Apakah kamu dapat membedakan antara akar dan batang? Pastilah kamu sudah tahu mana yang dinamakan akar, mana yang dinamakan batang. Begitu ya. Walaupun secara nyata kamu tidak mampu menelusuri kemana arah akar itu bergerak. Menurutmu, rimpang, jahe, kunyit, dan lengkuas termasuk akar atau batang? Coba kasih tahu ya. Nah, tetangga dan lain sebagainya untuk memahami hal ini. Jadi apakah akar dan batang itu sama? Gitu ya. Nah, struktur akar berbeda dengan batang. Nah, itu jawabannya. Ya, akar tidak sama dengan batang. Karena peranan akar lebih berperan sebagai pencari sumber makanan. Batang memiliki ruas dan buku, sedangkan akar tidak memiliki ruas dan tidak memiliki buku. Gitu ya. Buku merupakan tempat melekatnya daun dan tunas adalah bagian batang yang diantaranya yang berada di antara dua buku. Berdasarkan perbedaan tersebut, apakah pada akar akan tumbuh tunas? Pernahkah kamu melihat tunas dari suatu tumbuhan?